Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin jemaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung. Di antaranya adalah, yang paling utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Sebab-sebab turunnya pertolongan Allah. Jadi ini masalah yang perlu juga kita ketahui. Setiap muslim, namanya manusia ini kan pasti ada saja musibah, pasti ada yang namanya mungkin keadaan yang tidak disukai. Tetapi bagaimana supaya Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya? Baik, apalagi mungkin kita dalam 2 tahun mengalami keadaan yang sulit. Seluruh dunia, semua negara yang maju, yang negara yang tidak maju, semuanya mengalami ini. Jadi pada saat itulah seseorang hamba Allah menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita pahami, ada beberapa hal. Pertolongan Allah itu bisa datang dan bisa tertahan. Nah, ini dia. Bisa turun dan bisa tertahan. Mau turun tapi ketahan. Apa penyebab tertahannya? Itu datang tertahannya pertolongan Allah itu sebab faktor manusia. Begitu. Kemudian Allah aslinya memiliki sifat ridho, tetapi juga Allah memiliki sifat marah. Dalam bahasa Arab marah ini kan ghadib. Kalau kita baca Al-Quran akan ketemu kata-kata wa ghadiballah. Betul tak? Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka, marah kepada mereka. Jadi Allah memiliki 2 sifat sekaligus. Mungkin kita mendengar juga ada anggapan atau pendapat Allah itu kan tidak punya marah. Itu keliru. Allah itu kan Maha Penyayang. Iya, 2 sifat itu punya Allah. Makanya ada beberapa ayat, ya'lamu anna Allaha syadidul 'iqab wa anna Allaha ghafurur rahim. Ketahui kamu bahwa Allah itu siksaannya, hukumannya sangat dahsyat, tetapi juga Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jangan dibuang satu, ya, karena menurut orang tersebut kita harus berbaik sangka. Iya, berbaik sangka sama Allah, tetapi apa yang menjadi sifat Allah tidak perlu kita hilangkan. Sifat Allah itu siksanya keras, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini pengaruhnya ke manusia cukup bagus. Ketika mendengar siksa akan takut, kalau gitu. Ketika mendengar Allah Maha Pengampun, oh, ada harapan. Gitu. Jadi walaupun orang pernah jatuh di dalam dosa, tetapi dia punya harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tetapi juga tidaklah berarti ketika dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, ya hantar saja. Allah tuh Maha Pengampun, nah, awas, karena Allah Maha keras siksaannya. Begitu. Pertolongan Allah karena Allah ridho, dan tertahan karena Allah marah. Pertolongan dapat berupa kemenangan dalam sebut sajalah persaingan, jihad fisabilillah, pertarungan, atau bantuan dalam keadaan sulit dan terdesak. Waktu sulit, ini terdesak nih, minta. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Pertolongan turun.
Itu yang kita sebut nasrun minallah. Di dalam Al-Quran, nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan datang dari Allah dan kemenangan yang sudah dekat. Gitu. Umat Islam pada dasarnya umat kekasih Allah. Disebut Allah dalam Al-Quran, wajtabak, Allah telah memilih kamu. Jadi kita ini umat pilihan. Ya. Jangan merendahkan diri kamu di depan umat lain, karena kamu itu umat pilihan. Kalau umat lain itu ngomong doang, ya. Tapi kita memang Al-Quran bercerita bahwa kita ini adalah umat pilihan, umat yang dikasihani oleh Allah Ta'ala, yang paling disayang oleh Allah dibanding umat lainnya. Ya, jadi Allah itu kasihan sekarang sama kita. Dan oleh karenanya lah nanti di yaumul kiamat kita itu paling apa? Paling depan. Begitu. Umat Islam pada dasarnya kekasih Allah, kemudian diberi amanah dan kedudukan tinggi. Apa itu? Syuhada 'alan nas. Nah, ini kedudukan ini hanya diberikan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuhada 'alan nas. Ya. Syuhada 'alan nas. Syuhada artinya apa? Ya, secara umum artinya saksi. Tetapi boleh kita artikan apa? Pengarah umat manusia, yang mengarahkan umat manusia. Syuhada 'alan nas, menjadi saksi. Nah, coba Bapak renung-renungkan saksi. Yang paling menentukan posisinya adalah siapa? Saksi. Hakim mendengarkan kata-kata saksi, bukan kata si tertuduh, tetapi yang didengarkan adalah saksi. Kalau si tertuduh apa saja dia bisa dia bilang, saya orang bagus, saya begini. Lalu saksi bilang apa? Nah, jadi kedudukan saksi itu kedudukan tinggi. Itulah kedudukan kita umat Muhammad. Jadi oleh karenanya dalam kehidupan kita tidak boleh nunduk-nunduk sama orang, ya, merendahkan diri, menghinakan diri. Dan kamu itu paling tinggi, gak boleh kamu merendahkan diri sama orang. Ya, tawadhu itu lain babnya. Tawadhu itu di antara sesama kaum muslimin, ya tawadhu begitu kan. Tapi kalau di luar, oh jangan kamu tawadhu. Kamu harus merasa tinggi, begitu. Karena kamu adalah umat pilihan. Baik, jadi di dunia Allah, di akhirat yang pertama masuk surga adalah umat Muhammad SAW. Di dunia Allah mempercepat hukuman. Jangan lama-lama buat dosa, cepat dibersihkan, cepat ditarik. Karena sudah jahat, panjang pula umurnya. Ya, gak mati-mati kata orang. Ini orang dari dulu menyiksa kaum muslimin, ini sampai sekarang gak mati-mati, masih terus. Ya, nah itu apa namanya? Itu bencana itu bencana. Siapa salah satu yang orang Yahudi yang membantai orang Palestina itu, Pak? Ariel Sharon. Berapa lama sakaratul mautnya? Bertahun-tahun di atas tempat tidur, tidak mati-mati. Tulang sama kulit udah menyatu. Coba di dunia disaksikan Allah, ditunjukkan Allah ke kita supaya kamu melek. Perhatikan kamu itu, di dunia saja sudah disiksa, gak mati-mati, makanan gak bisa masuk. Jadi apa itu? Nah, di dunia Allah saksikan tuh, tapi manusia ini kan gak banyak berpikir. Banyak ditunjukkan ayat-ayat Allah, gak mikir. Nah kita alhamdulillah begitu sekali melihat ayat, wah benar ya, ya.
Di dunia saja sudah disiksa, apalagi nanti belum lagi masuk kubur Pak, waktu sakratul maut, aduh, dihajar lagi sama malakul maut itu. Nah jadi kalau orang mukmin dipercepat meninggal supaya nggak kelamaan dia Pak berbuat dosa gitu. Kemudian supaya menghadap Allah atau menghadap akhirat dalam keadaan bersih, begitu ya, itu orang mukmin. Para sahabat pernah mengalami menang dan kalah, karena ini kan kaitannya dengan pertolongan Allah ya. Sahabat pun pernah mengalami menang dan pernah mengalami kalah. Sahabat radhiyallahu anhum yang berjuang bersama Rasulullah SAW mengalami kemenangan gemilang pada perang Badar, perang pertama. Kaum Quraisy mengalami kekalahan fatal, 70 orang mati, 70 orang ditawan, harta rampasan Quraisy jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya, begitu juga dalam pertarungan lainnya, bantuan Allah nyata dan jelas. Itu dia ayatnya, ada Imran 123. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala telah membantu, menolong kamu pada perang Badar. Hebat tidak? Nama perang masuk ke dalam Al-Quran. Nama perang masuk ke dalam Al-Quran. Badar. Ada Hunain, nama perang. Kok bisa nama perang masuk ke dalam kitab suci? Itulah hebatnya Islam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah menolong kamu pada perang Badar. Padahal waktu itu kamu adillah, lemah. Nah, lemah di situ ya karena jumlah kamu juga sedikit. Tetapi karena pertolongan Allah yang seharusnya kalah menjadi menang. Nah, itu dia Nasrullah itu. Yang menurut logika kamu pasti kalah, tetapi terbukti kamu jadi menang. Ya, itu dia tadi. Memang betul-betul menang. Betul-betul panen ghanimah Pak, harta rampasan Pak. Ya bayangkan saja orang Quraisy, orang musyrik itu ya datang ke Badar itu dengan semua hartanya, mau habis-habisan ini gitu. Ya. Jadi itu semua dibawa unta ya dari Makkah itu ke Badar dengan harapan apa? Ya mereka nanti akan menang dan bisa menghabisi Muhammad dan sahabatnya. Ternyata apa yang dibawa itu habis semuanya. Yang mati-mati, yang kabur-kabur, yang tak bisa dibawa pulang menjadi apa? Harta rampasan, ghanimah. Nah, itulah cara Allah ya. Cara Allah memberi rezeki kepada kaum muslimin lewat pintu jihad, ghanimah. Kamu nggak sangka-sangka ya. Fattaqullah, oleh karenanya bertakwalah kepada Allah. Nah, ini dia. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kemenangan, kebahagiaan, kesenangan, bertakwalah kepada Allah. Jangan lupa diri, ya, gembira ria. Kalaupun nanti ya sekarang kita lihat ya sudah melandai ini kan ya, menurun, mengarah ke ya hilang. Mudah-mudahan ini wabah. Awas kamu, itu jadi ujian. Jadi ujian. Kamu bertakwa, tetap bertakwa,
atau lupa diri, kembali kepada maksiat masa lalu. Kalau kamu kembali kepada maksiat masa lalu, Allah berkuasa membalikkan segala sesuatu itu. Ya, makanya di ayat ini kata Allah apa? Bertakwa, tetap menjaga ketakwaan kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang bersyukur. Bersyukurlah Allah kasih sekali kepada kamu ya keadaan normal, ya kembalilah kamu kepada usahamu dan seterusnya. Anak-anak masuk sekolah, mahasiswa masuk kampus, orang kuliah tidak ada, orang bekerja tidak ada lagi batasan-batasan. Fattaqullah, bertakwa. Karena ciri manusia ketika lepas dari musibah, cirinya bagaimana? Lupa. Begitu. Naik kapal, ombak, gelombang, hampir tenggelam itu kapal. Lalu manusia dalam kapal itu semua apa? Wah, berdoa, ya Allah, matilah kami, ya Allah. Diselamatkan Allah sampai ke darat, berjoget mereka, berdangdut mereka, ya, bermusik ria mereka. Lalu ada orang baik menutup telinganya, disindir pula lagi. Iya kan? Nah inilah corak-corak manusia. Orang mau menjaga dirinya, dia tidak mau dengar musik. Pesantren anak santri, dia ejek. Jadi ini manusia, jenis-jenis manusia yang tidak mau ingat sama. Nah, gara-gara inilah sebuah negeri itu rusak. Gara-gara satu orang rusak negeri. Ini namanya kaum perusak. Orang mau baik diejek. Ya. Kemudian dahulu sahabat pernah mengalami kekalahan pada perang Uhud. Nah, awas, menang kalah itu datang dari Allah. Hati-hati kamu. Hati-hati. Menang kalah itu datang dari Allah. Mudah-mudahan kemudian bisa kalah. Nah, ya kalau kita cari tahu soal perang Uhud, begitu, ya, apa yang menyebabkan kekalahan? Karena bermaksiat kepada Rasul, bermaksiat kepada Rasul. Kata Rasulullah kepada sahabat, ini bukit ini jangan tinggalkan. Apapun yang terjadi sebelum perintah datang dari saya, ini jangan ditinggalkan di bukit. Ya manusia, kalau gitu juga kalau dibaca alasannya, ya, orang-orang yang ada di bukit, namanya itu bukit Rimaya. Memang dari situ biasanya enak, apa namanya, memanah orang yang di bawah, kan posisinya tinggi. Kalau dibaca, apa alasan mereka meninggalkan tempat itu? Mereka mengira bahwa perang telah selesai. Padahal Rasulullah tadi bilang apa? Jangan turun, jangan tinggalkan tempat sebelum saya yang memanggil. Nah, kan jelas kan? Nah, jadi bermaksiat berubah suasana. Yang awalnya kelihatan tanda-tanda kemenangan berubah, awas tuh. Jadi inilah ya manusia diingatkan. Jangan kamu durhaka sama Allah Ta'ala. Jadi dahulu sahabat pernah mengalami kekalahan pada perang Uhud. Walaupun ini ya artinya kalah sebentar gitu, tapi akhirnya ya Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya juga, ya, sehingga terbunuh juga 70 sahabat termasuk Hamzah, ya, termasuk siapa? Hamzah. Begitu. Hamzah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada masuk Al-Quran tuh di dalam surah Al-Imran 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha
Qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Bukankah kamu pernah ditimpa musibah yang dulu sebelumnya kamu yang menimpakan kepada orang lain? Lalu kamu terkejut, kok bisa ya kita mengalami kekalahan ini? Jawab ya Muhammad, itu gara-gara ulah kamu sendiri. Masya Allah. Jadi tingkat sahabat Pak dikasih pelajaran oleh Allah begitu, apalagi kita yang ketaatan kita jauh dari sahabat, yang durhaka kita tidak bisa dibandingkan dengan dosanya para sahabat. Sahabat aja begitu, ya, dikasih Allah pelajaran. Qul, sampaikan ya Muhammad, huwa, artinya kekalahanmu itu disebabkan dirimu. Jadi introspeksi begitu. Qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Iya. Nah, jadi secara umum sebab-sebab turunnya pertolongan Allah ini kita ringkas ya. Yang pertama, berpegang teguh. Nah, ini dia nih Pak. Berpegang teguh kepada ajaran. Kalau sudah tahu haram, jangan nyerempet-nyerempet lagi. Kalau sudah tahu haram, ya udah total tinggalkan saja. Boleh nggak kalau begini? Boleh nggak? Itu namanya apa namanya ini? Nggak puas, betul nggak? Sudah tahu dilarang, masih nawar. Nah, jadi berpegang teguh kepada ajaran Allah. Nah, ini ujian keimanan. Kadang-kadang sudah tahu haram, justru di haram itulah yang agak sedikit apa? Iya, godaannya tinggi Pak. Menggoda, yang haram itu menggoda. Bisnis haram tetapi menguntungkan, kan gitu ya? Untungnya besar. Bisnis halal menguntungkan tapi ya kecil gitu. Nah, itu namanya godaan. Menjauhi maksiat dan larangan Allah Ta'ala. Ini sebab-sebab global saja ya. Jadi pelanggaran atas ajaran, awas, memperlambat pertolongan Allah, memperbanyak doa dan istighfar. Nah, jadi ada ritual yang harus rutin kita lakukan, itu doa. Ya, doa itu sebenarnya sangat ampuh, dahsyat itu doa. Nah, asal kamu yakin. Kemudian istighfar. Lalu begitu juga taqarrub. Taqarrub ini ya pendekatan kepada Allah kita. Pendekatan kepada Allah dengan amal-amal soleh. Lalu bersabar. Ya, bersabar. Jadi setiap tertimpa musibah memang mutlak diperlukan kesabaran. Jadi jangan marah-marah, jangan mencak-mencak. Ya, sabar, ditahankan itu, sakit itu ditahan. Ya, berapa banyak di antara kita bahkan serumah, kadang-kadang ya ada yang orang tuanya saja kena, anak tidak kena, ada suami istri sama anak-anaknya juga kena, sama pembantunya juga kena. Ya, nah, bersabar, sabar. Arti sabar di sini apa? Pasrahkan kepada Allah dan jangan kamu ya stres, jangan panik. Dan panik itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, jadi kita umpamanya sesama saudara yang harus banyak memberikan nasihat, sabar ya, sabar. Giliran kamu diuji oleh Allah, ya, karena ujian ini bergilir dan tidak ada yang aman, itu tidak ada, ya. Yang aman kalau Allah takdirkan aman, ya aman. Jadi bersabar menghadapi keadaan sulit. Di balik kesusahan ada kelapangan. Begitu. Ini harus jadi keyakinan nih. Ya. Berapa tahun kamu
berkurung di rumah. Begitu ya. Sabar. Setelah itu insya Allah akan garis kasih apa? Kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Maunya jangan ada jangan ada kesulitan. Nggak bisa, namanya hidup. Namanya hidup pasti ada susah, senang. Penderitaan pasti ada. Susah payah pasti ada. Namanya hidup. Alhamdulillah ya, seperti di masjid ini ya sudah pasang karpet, sudah rapat ya, Masya Allah. Ini ada beberapa masjid yang masih ya begitu kira-kira ya, masih belum berani. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semakin cepat Allah mengangkatkan musibah. Nah, mari kita lihat soal berpegang teguh kaitannya dengan pertolongan Allah. Janji Allah itu pasti, ya, janji Allah itu pasti. Coba lihat surat An-Nur ayat 55. Bagi yang punya Al-Quran bisa langsung dilihat. Ini janji Allah yang luar biasa kepada orang mukmin. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Surah An-Nur ayat 55. Allah berjanji kepada siapa? Orang-orang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Nah, perhatikan itu. Sudah muncul persyaratan. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dulu, beramal soleh. Apa? La yastakhlifannahum. Jadi ada 3 di sini janji Allah. La yastakhlifannahum wa la yumakkinanna lahum, kemudian wa la yubaddilannahum. Ada 3 di sini kan? Jadi yang pertama la yastakhlifannahum, istikhlaf. Istikhlaf ini kalau dibahasakan akan memberikan kekhilafahan. Coba ini ya. Artinya apa? Memberikan kekuasaan. Khilafah itu kekuasaan. La yastakhlifannahum fil ardi, akan Allah beri kepada mereka khilafah. Gak usah takut-takut menyebut khilafah. Bahasa Al-Quran itu. Ya. Ada rasa takut dari sebagian orang menyebut khilafah karena takut nanti dituduh apa? Tidak usah takut-takut. Kenapa takut? Bahasa Al-Quran itu. La yastakhlifannahum. Mereka orang-orang jahil, tidak baca Quran. Ya. Jadi Allah pasti akan memberikan khilafah kepada mereka. Khilafah itu apa? Kekuasaan di muka bumi, Pak. Masya Allah. Bukan cuma wilayah, bukan cuma satu pulau, bukan cuma ya satu negara. Fil ardi, di muka bumi. Masya Allah bahasanya ya. Kita baca Quran nih, bukan kutipan dari si A si B, langsung bahasa Al-Quran. Allah akan memberikan kepada mereka khilafah, ya, di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dahulu kala Allah memberikan khilafah kepada orang sebelum mereka dahulu. Ya, umat sebelum kita dahulu kan pernah juga diberikan kekuasaan di muka bumi. Kekuasaan seperti apa? Ya, memimpin dunia gitu. Ternyata ayat ini turun kan pada zaman Nabi. Realisasinya ayat ini Pak kapan? Pada masa khilafah Rasyidah.
Khulafaur Rasyidun. Pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidun, dunia dikuasai kaum muslimin. Ya. Yang menjadi penguasa-penguasa sebelumnya hancur. Apa penguasa sebelumnya? Siapa? Persia dan Yunani. Persia hancur, Yunani ambruk. Pada masa Khulafa kekhalifahan, ya, kekhalifahan Ar-Rasyidah secara umum, ya, tapi yang puncaknya Umar, ya, puncaknya adalah kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa Umar lah berkeping-keping itu yang namanya apa itu? Persia, super power. Ya, kalau di zaman modern ini kita melihat nyatanya itu Uni Soviet. Pada waktu Uni Soviet menyerbu Afghanistan, yang dilawan mujahidin, Pak. Bagaimana jadinya Uni Soviet? Hancur, bubar, perestroika. Hancur. Mana negaranya Uni Soviet yang dulu membentang Eropa Timur itu? Habis seluruhnya. Gara-gara apa? Berhadapan dengan Islam. Nah, Amerika berhadapan lagi dengan Afghanistan. Kabur tunggang langgang. Betul? Mampu dia bertahan di Afghanistan? Gak mampu bertahan. Tarik diri. Kalau dia mampu melawan, dia pasti akan lawan tuh. Karena dari dulu dianggap ini udah jadi teroris, kan gitu kan? Ayo lawan kamu lah. Ternyata gimana? Mundur. Nah, jadi itulah yang namanya janji Allah kepada siapa tadi? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Kama stakhlafat alladzina min qablihim, sudah tadi kita. Kemudian ada janji Allah berikutnya sesudah memberi kekuasaan, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum, memberikan kedudukan yang kokoh pada agama mereka. Islam menempati kedudukan yang kokoh, ya, disegani, bahkan ditakuti. Jangan main-main, itu Islam itu. Sekali dia mengerahkan jihad, habis sama semua. Jadi ditakuti. Kemudian wala yubaddilannahum, diganti Allah. Apa yang diganti? Rasa takut menjadi aman. Ya. Karena kalau sudah berdiri kekuasaan Islam, semua orang merasa terlindungi. Betul tak, Pak? Walaupun dia non muslim, dia merasa dilindungi di bawah payung Islam. Karena Islam tidak membolehkan zalim kepada siapa. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah ganti rasa takut menjadi rasa aman. Lalu apa? Ya'budunani. Kembali lagi nih, Pak. Ya. Mereka menyembah aku dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Awas. Beribadah, menyembah hanya pada Allah Ta'ala. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalik. Awas, siapa yang berpaling setelah itu, jadi kafir setelah beriman, fa ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Kemudian ada lagi ayat di dalam suratul Hajj ayat 40, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amanu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Artinya Allah pasti menolong. Kan hebat sekali bahasanya ya. Tadi di awal juga janji Allah bahasanya pasti. Nah ini juga pasti. Allah pasti menolong. Siapa? Orang-orang yang menolong Allah. Menolong Allah. Apakah Allah butuh pertolongan?
Allah tidak butuh pertolongan. Tetapi Allah mau menguji kamu. Ini Allah menurunkan agama. Agama Allah ini untuk dijalankan oleh manusia. Peran kamu sebagai apa? Menonton agama Allah diinjak-injak, diejek, agama Allah disia-siakan. Sikap kamu seperti apa? Nonton, yang penting saya aman. Awas, bahaya kamu. Ya. Allah pasti menolong orang-orang yang menolongnya. Nah, jadi adalah salah ungkapan sebagian orang, untuk apa dibela Islam? Kan ada namanya pembela Islam, tapi itu kan pembela Islam. Untuk apa dibela Islam? Islam kan sudah agama Allah. Allah tidak perlu pembelaan. Nah, kamu nggak paham maksudnya. Quran sendiri bilang Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Allah sendiri mengatakan begitu. Allah pasti menolong orang-orang yang menolongnya. Apa Allah butuh pertolongan? Sesungguhnya orang yang membela agama Allah, agama Allah perlu dibela. Karena banyak orang-orang yang menista agama Allah, perlu ada yang membelanya. Dan itulah ujian. Bisa dipahami ini ya Pak ya? Memang Allah tidak butuh pertolongan, tetapi Allah mau melihat kamu sebagai manusia. Allah menurunkan agamanya, lalu agama Allah itu dihina, dinista, diejek, diolok-olok. Kamu seperti apa? Oh, yang penting saya sholat saja, yang penting saya ibadah saja, saya menjalankan sunnah saja. Itu mau sholat sendirian kan? Bukan begitu. Kamu harus bela agama Allah. Wala yansurannallaha wala yansurannallahu man yansuruhum. Innallaha laqawiyyun aziz. Siapa mereka? Alladzina immakkannahum, yaitu orang-orang yang kalau kami beri kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Nah, lagi-lagi di kekuasaan nih. Mereka menegakkan salat, wa atuz zakah, mereka membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh, memerintahkan kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini kewajiban mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Begitu. Karena terus muncul dia amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Kemudian lagi ada ayat di dalam surat Muhammad, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Lagi nih Pak, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Berulang lagi nih, apakah Allah butuh pertolongan? Padahal Allah Maha berkuasa. Allah mau melihat kamu menolong agamanya. Begitu, ya. Niscaya Allah pasti akan menolong kamu, wa yutsabbit aqdamakum, dan memantapkan kedudukan kamu. Jadi kalau kamu menolong Allah, Allah akan mantapkan kedudukan kamu. Karena pasti dibela. Kemudian ya menjauhi maksiat. Ya, apa arti kata takwa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kan itu arti kata takwa. Nah, jadi jauhi maksiat, jauhi pelanggaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian sabar menerima ujian. Yang namanya ujian tidak ada yang enak, pasti pahit. Kalau begitu, selama 2 tahun ini ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ya, di PHK karena perusahaan sendiri tidak punya income lagi. Bagaimana dia mau gaji? Dirumahkanlah. Nah, ada sebahagian bagaimana disuruh orang
diam di rumah tapi nggak kasih duit, artinya kamu mau membunuh dia. Kalau Amerika, tidak boleh orang keluar rumah, tapi dikasih apa? Dikasih uang. Kawan-kawan kita orang Indonesia yang tinggal di Amerika, kata dia apa? Kami jadi makmur Ustaz selama musim pandemi ini. Jemaah-jemaah saya di New York dulu, ya, kami jadi makmur Ustaz. Kenapa? Ya kami nggak keluar, nggak kerja di rumah aja, tapi duit per pekan datang terus dari pemerintah. Ini orang tidak dibolehkan kerja, perutnya dibiarin lapar. Namanya apa itu? Membunuh. Jadi banyak yang tidak sinkron dengan logika. Kalau dilarang orang keluar, jamin namanya kebutuhan dia. Kalau tidak, sama saja kamu menyuruh dia mati sendiri. Jadi makanya muncul ya selentingan apa namanya ya bahasa-bahasa orang, di rumah mati, kerja juga mati, ya lebih bagus keluar, mati jelas matinya. Ya. Nah, jadi sabar menerima ujian. Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini tadi ya, ini ayat yang sudah biasa kita dengar. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Kemudian ya apa jenis-jenis syirik, jenis-jenis maksiat itu ya diantaranya soal syirik, sekutu-sekutunya, ya. Lalu melalaikan kewajiban sholat 5 waktu, sholat berjamaah, ya. Meninggalkan puasa, tidak membayar zakat dan seterusnya. Melakukan perbuatan dosa, khususnya yang dilakukan dengan vulgar dan terang-terangan. Nggak ada takut-takutnya lagi berbuat dosa. Awas. Kemudian melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Membiarkan kemungkaran. Nah, ini semuanya merupakan maksiat. Jadi kalau tadi bertakwa, maksiat harus dijauhi, kan begitu. Kemudian memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya, istighfar itu ibaratnya apa ya? Pancing untuk untuk memancing turunnya bantuan Allah Ta'ala. Jadi banyak istighfar gitu. Kemudian bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk amal-amal sunnah gitu. Jadi bertakarrub itu dalam bentuk amal-amal sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, menolong orang dan seterusnya, ya. Itu namanya bertakarrub. Kemudian bersabar menghadapi keadaan sulit, sabar menghadapi ujian. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian menyusul orang yang ya di bawah mereka. Nah, jadi para aulia Allah memang berat ujian. Bapak lihat umpamanya ada seseorang, Bapak mengatakan luar biasa ya orang ini, ya betul-betul tidak lepas dari ujian, ya keluar tahanan, masuk tahanan lagi, bertahan, masuk tahanan lagi. Siapa? Aulia Allah, ya. Mereka itu adalah wali-wali Allah Ta'ala yang terus-menerus dicecar oleh musuh-musuh Allah, nggak dikasih bernafas. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Kedudukan orang itu tinggi. Begitu. Kedudukan mereka itu tinggi di sisi Allah. Jadi semakin tinggi kedudukan, ujiannya makin. Nah itu dalam kehidupan kita sendiri. Kita rasakan itu. Bapak kalau semakin mau mencapai kedudukan tinggi, ujian dunia saja itu makin hebat. Baik, sampai di sini ada dulu
kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Bagaimana, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Saya Oh iya.